Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, Ibu lanjutkan lagi untuk materi limit fungsi trigonometri. Pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang pertama, Ibu sudah menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri, yaitu tentang pengertian dari limit fungsi trigonometri. Dan Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan dari limit mendekati x mendekati 0 pada fungsi x-nya apabila fungsi x itu berupa cos x, sin x, dan tangen x. Itu ada di minggu yang kemarin ya. Oke, nah sekarang Ibu lanjutkan di sini. Itu tentang yang kedua, yaitu menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Oke, langsung saja Ibu lanjutkan di sini. Apabila ada k itu suatu konstanta, konstanta itu berupa angka ya, bilangan positif maupun negatif. Kemudian ada fungsi f dan g. Di sini f dan g itu merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai limit x mendekati a, di mana a-nya adalah bilangan real. Maka akan berlaku seperti ini. Yang pertama, jika ada limit di mana x-nya limit x mendekati a pada k, limit x mendekati a pada k pada konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada limit x mendekati a pada fungsi x, maka x di sini ini kita disubstitusikan a-nya di sini pada fungsi x. Jadi x mendekati a-nya, a-nya dimasukkan ke fungsi x ya. Sehingga hasilnya adalah a. X-nya diganti a ya. Oke. Mau pendekatan pada 0, 1, 2 atau berupa sudut yang berupa sudut berapa derajat gitu kalau pada fungsi trigonometri. Oke, kemudian yang ketiga, jika limit x mendekati a pada k kalikan fungsi x. K di sini konstanta, ini bisa berada di luar limit ya. Berdiri sendiri ini k dikalikan dengan limit x mendekati a kalikan fungsi x. Jadi fungsi x-nya ini dilimitkan dulu dengan pendekatan x mendekati a, kemudian baru dikalikan k gitu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jika ada limit fungsi limit x mendekati a atau menuju a pada fungsi x ditambah atau dikurang dengan fungsi gx. Nah, ini bisa diuraikan seperti ini, satu persatu dicari, yaitu dengan cara bahwa limit x mendekati a pada fungsi x ditambah atau dikurang dengan limit x mendekati a pada gx. Ya, bisa seperti ini, atau dijumlah atau dikurang dulu baru dilimitkan, boleh juga seperti yang pertama ini. Ini bisa berlaku bolak-balik ya. Kemudian yang kelima, bila ada limit x mendekati a pada fungsi x dikali gx, ini juga bisa satu-satu seperti ini, di mana limit x mendekati a kali x mendekati a, limit x mendekati a pada fungsi x itu bisa langsung dikalikan dengan limit x mendekati a pada fungsi gx. Jadi satu-satu nih dicari gitu, fungsi x-nya berapa, fungsi gx-nya berapa, limitnya baru dikalikan. Atau kalau seperti ini bisa dikalikan langsung baru dilimitkan, boleh. Mana yang termudah nanti gitu ya, bisa seperti ini. Kemudian yang ke-6 itu adalah jika ada limit x mendekati a pada fungsi x dibagi gx. Nah, ini juga bisa dijabarkan seperti ini, bahwa limit x mendekati a pada fungsi x itu bisa dibagi dengan limit x mendekati a pada fungsi gx, di mana gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Limit x mendekati a pada gx-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau dibagi 0 nanti hasilnya terhingga gitu ya. Oke, bisa seperti ini. Bisa juga dibagi dulu baru dilimitkan x mendekati a. Oke, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, jika ada limit x mendekati a pada fungsi x pangkat n. Nah, ini bisa juga dilimitkan dulu limit fungsi x mendekati a di sini ya, limit x mendekati a pada fungsi x baru dipangkatkan n. Ini yang ke-6 dan 7 ya.
Oke, ini sebagai dasar dari perhitungan operasi, perhitungan PL limit nanti, limit fungsi trigonometri ya. Oke, kalian boleh catat dari nomor 1 sampai 7 ini. Oke. Ibu lanjut pada contoh soalnya di sini ya. Oke. Ibu lanjutkan. Dari menentukan nilai limit pada fungsi trigonometri ini, maka Ibu lanjut saja pada contoh-contoh soal. Dari ke-7 teorema ini nanti bisa kalian gunakan nih untuk mencari dari untuk menentukan atau mencari nilai dari fungsi limit fungsi trigonometri. Oke. Yang Ibu mau kasih contoh di sini. Contoh yang pertama, misalnya di sini adalah ada limit X mendekati setengah pi. Setengah pi pada cos 2x dibagi dengan cos x dikurang sin x. Oke, kalian perhatikan di sini. Jadi di sini ada limit x mendekati menuju setengah pi pada fungsi cos 2x dibagi cos x dikurang sin x. Oke. Kalian masih ingat ya untuk cos 2x itu bisa diubah menjadi beberapa hal. Di sini Bu kasih catatan aja. Oke, catatan di sini. Oke. Buat kalian. Cos 2x itu bisa dalam bentuk sin, bisa, yaitu bisa 1 min 2 sin kuadrat x. Bisa ya? Bisa juga cos 2x itu sama dengan apa? Cos 2x. Benar. Cos 2x di sini itu sama dengan apa? Cos 2x bisa juga rumusnya adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Bisa seperti ini. Oke? Bisa ya? Bisa dipahami? Untuk ini catatan ini ada di kelas materi ini ada di kelas 11 waktu kalian belajar tentang jumlah selisih dua sudut trigonometri sudut ya. Waktu itu ada yang berhubungan dengan trigonometri ya, itu ada sudut rangkap juga. Nah, ini sudut rangkap di sini adalah bila ada cos 2x tuh hasilnya itu bisa juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x atau cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin x kuadrat sin kuadrat x. Nah, ini kita ubah dulu nih. Nah, sekarang kita ubah dulu yang sesuai dengan kita lihat soalnya gitu ya. Penyelesaian bagaimana? Kira-kira kita pakai yang mana yang paling cocok gitu ya. Setengah pi. Di sini ada cos x min sin x. Kira-kira cocoknya pakai mana? Pakai ini. Di bawah masih ada cos x. Boleh misalnya cos x kamu ubah, boleh nanti 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Kayaknya perhitungannya akan lebih rumit ya. Nanti kalian lebih lama gitu menghitungnya. Nah, bisa kalian gunakan rumus yang kedua ini gitu ya. Cos 2x-nya kamu ubah dulu di sini, yaitu jadi cos kuadrat x min sin kuadrat x dibagi dengan cos x min sin x. Oke, setengah pi itu berapa? Halo? Iya, setengah kali berapa pi teh? 180 derajat, jadi 90 derajat. Kalian langsung tahu kalau setengah pi itu adalah 90 derajat. Nah, kalau sudah kita uraikan nih. Kalau ada kayak gini kita bisa jabarkan, kita uraikan ya. Betul nggak nih? Bagaimana caranya? Halo? Bisakah kalian? Iya, sambil kalian menuliskan, sambil juga mencoba sendiri. Nah, ini bisa kita jabarkan nih dalam bentuk tidak kuadrat, yaitu jadi apa? Dengan kita cari akar-akarnya gitu ya. Oke, berarti kalau cos kuadrat x min sin x itu di sini ada bilangan, itu kalau dikali hasilnya seperti ini nanti. Jadi apa dong? Yaitu cos x min sin x gitu ya, dikalikan dengan
cos X plus sin X. Betul nggak? Yuk kita coba, betul? Ya, kita coba di sini. Cos X min sin X dikali dengan cos X plus sin X. Yuk kita kalikan, jadinya cos kuadrat X, betul ya? Kemudian yang sini plus cos X sin X. Ya, betul banget. Terus yang sini min sin X kali cos X, betul ya? Terus yang sebelah sini min sin, sebentar ya, kayaknya kurang ke kiri, ini di bawah aja. Jadi min di sini ibu tuliskan di sini ya, min ini min sin X kali plus sin X min sin kuadrat X, betul ya? Ini kali ini cos kuadrat X, terus cos X kali sin X plus cos X kali sin X. Min sin X kali cos X dulu, hasilnya min sin X kali cos X. Kemudian min sin X dikali plus sin X, hasilnya min sin kuadrat X. Karena min kali plus min ya. Nah, ini teh mau cos X sin X maupun ini berbeda gini sama aja kan dikali. Nah, ini hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah tinggal cos kuadrat X min sin kuadrat X gitu ya. Jadi ini tinggal ini dan ini. Sebentar, kalian mungkin malah bingung. Jadi tinggal ini dan ini aja. Nah, hasilnya adalah min sin kuadrat X. Ini cocok kan? Nah, ini sudah betul ya. Jadi kalau cos kuadrat X min sin kuadrat X itu hasilnya kalau diuraikan dalam faktornya itu adalah cos X min sin X dikalikan dengan cos X plus sin X dari sini penjabarannya tadi. Oke, kita lanjutkan. Dibagi dengan cos X min sin X. Nah, kita kurung aja. Ada yang sama? Ada ya, ini bisa dibagi? Bisa karena sama. Nah, ini habis sehingga tinggal limit X mendekati setengah pi itu pada cos X plus sin X. Nah, ini tinggal dimasukkan. Tadi kan sesuai dengan teorema tadi. Kalau X-nya mendekati berapa A, itu tinggal dimasukkan ke fungsi X-nya ini pada fungsi trigonometri. Sehingga ini cos setengah pi, X-nya kita ganti setengah pi ditambah sin setengah pi. Oke. Cos setengah pi tadi berapa? Kalian boleh tulis saja 90 derajat plus sin 90 derajat. Cos 90 derajat berapa, Nak? Iya, 0. Sin 90 1. Sehingga hasilnya adalah 1. Oke? Bisa dipahami? Iya, bisa. Kalian coba tulis dari awal di sini. Oke? Nanti kalian tuliskan dan kalian pahami. Untuk selanjutnya, untuk bisa mengerjakan soal-soal yang lain bila ada soal yang setipe atau yang lainnya. Oke, kemudian aku lanjutkan yang kedua di sini. Contoh soal yang kedua. Oke, jika ada di sini limit X mendekati 0, limit X mendekati 0 pada 10X min 3 sin X per, nih, pernya adalah X saja. Oke, kalian ingat yang kemarin kalau ada sin X per X kayak gitu ya, pada ini yang kedua. Oke ya, dari yang pertama ibu kasih garis saja biar kalian nggak ini. Oke, nah di sini ada pada sebuah soal nih fungsi trigonometri yang dilimitkan di mana limitnya X mendekati 0. Nah, ini kita bisa ubah seperti ini nih. Limit X mendekati 0, ini 10. X ini kan sama-sama dibagi X ya. Bisa kita uraikan seperti ini. Min 3 sin X per X. Betul nggak?
Misalnya ini sama-sama 2 dibagi 2, boleh kan? Kita ubah satu persatu. Seperti tadi, kalau ada penjumlahan pengurangan boleh satu persatu. Ini bagiannya seperti ini. Oke? Bisa ya? Dipahami ya? Oke. Berarti hasilnya apa dong di sini? Oke, maka di sini limit X mendekati 0, ini kan habis ya, betul? Bisa kita tuliskan satu persatu dulu, 10X per X, itu dikurangi dengan limit X mendekati 0 pada 3 sin X per X. Boleh kita tulis seperti ini. Ini pakai teorema yang pertama, nanti ini habis nih. Sehingga tinggal limit X mendekati 0 dari 10 min limit X mendekati 0 pada 3 sin X per X. Tadi kalau ada konstanta aja dengan mendekati A, hasilnya apa? Konstanta itu sendiri, maka hasilnya adalah 10 di sini. Kemudian ini limit kan ini berapa nih? Sin X dengan X. Ini tiganya bisa kita ubah di sini. 3 limit sin X ya. Sin X dibagi X pada X mendekati 0 ya, per X. Nah, di sini hasilnya 10 min 3 ini berapa nih? 1. Sehingga hasilnya di sini adalah berapa? 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Oke, ini hasil yang kedua dari contoh soal yang tadi. Oke, bisa dipahami ya kira-kira oleh kalian? Oke, bisa. Coba kalian tuliskan lagi dan kalian pahami untuk bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.